Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas ya seperti biasa aplikasi yang katanya menghasilkan uang. Apa namanya? Ini sebenarnya luput dari pengamatan. Kenapa ya? Karena yang namanya investasi bodong itu sangat banyak sekali. Kalau ditelaah itu satu hari itu selalu ada saja rilis entitas ilegal yang baru. Ini belum saya bahas sudah scam. Apa namanya? Consor payment. Nah ini sebenarnya sih bisnis apapun yang namanya skema ponzi polanya sama. Jadi tidak perlu dibahas dulu. Itu sebenarnya bisa dideteksi oleh diri sendiri. Nah ini katanya resmi di PSE. Itu di PSE itu bukan legalitas perusahaan yang perhimpunan dana, hanya tanda daftar saja. Tanda daftar ya, bukan legalitas penghimpunan dana. Kalau mau misalkan legalitas himpunan dana masyarakat itu bukan PSE. Ya. Nah, ini akun terhapus ya, ini saya tampilkan string. Nah, ini consor payment. Sering saya bilang sih yang kayak ginian memang ya, saya juga pas dilihat apakah memang benar itu korban atau memang pemain ponzi. Nah ini yang saya sulit membedakan begitu. Nah ini resmi Kominfo, PT Inti Digital Semesta. Consor payment telah terdaftar Kementerian Kominfo dengan, nah itu nomornya. Jadi Kominfo itu bukan legalitas usahanya, hanya tanda daftar begitu. Ini malah mau grebek apa Kominfo, astagfirullah. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada suatu entitas hanya mengantongi PSE, jangan percaya, itu ilegal. Legalitas tidak cukup oleh Kominfo saja, itu hanya tanda daftar saja. Ya, tanda daftar sistem elektronik, yaitu aplikasi Consor Payment. Untuk legalitas lebih jauh itu belum. Ya, OJK. Ini kalau menghimpun dana masyarakat itu OJK. Tergantung ini apa dulu ini. Nah, ini katanya terdaftar di Kominfo. Bisa kalian cek urutan ke-52 pendaftaran utama. Saya punya satu HP, satu akun. Nah, ini bonus daftar 10 juta perak. Bonus daftar 10 juta perak. Per 500.000 perak. Minimal mining lah, udahlah. Saya malas bahasnya. Ini kan udah scam. Ya seperti itulah sistemnya. Ini ponzi bro. Saya malas kalau misalkan ini terlalu jauh karena ya ini sudah scam. Sekali lagi, Consor Payment itu satu komplotan. Ada yang bilang satu komplotan dengan X Toko karena scamnya itu berbarengan. Sama seperti New Era Media dengan Earncoin, itu pernah saya bahas juga.
scamnya itu bareng. Nah ini consor payment bareng dengan X toko scamnya. Aduh, saya heran ini. Selalu terjadi, padahal saya selalu bilang awas, hati-hati entitas ilegal. Jangankan ilegal, yang legal pun kalau misalkan ada yang menawarkan profit konsisten, cepat balik modal, itu juga harus berhati-hati. Saya tidak berani bilang bisnisnya jelek kalau yang legal. Yang jelek itu bukan bisnisnya, tapi orang yang menawarkannya. Pernah saya bahas juga itu, misalkan 3i Network itu kan perusahaan asuransi dengan menjual unit link begitu. Tapi informasi yang beredar itu menabung dapat income. Saya tidak tidak bilang 3i Network itu ilegal, karena memang legal kok. Begitu. Nah, contoh. Ini bukan maksud menjelek-jelekan sesuatu yang ilegal, tapi yang legal, tapi cara menawarkannya itu yang keliru. Begitu. Nah, kalau yang legal ya jelas harus hindari. Ini consor payment saya belum sempat bahas, sudah scam, karena ini katanya masih satu komplotan dengan X toko. Nah, ada sebuah komentar, yakin lanjutkan, gak yakin bisa withdraw semuanya, karena sudah berkali-kali dijelaskan oleh para upline leader sejak bulan lalu. Yang namanya usaha bisnis apapun beresiko. Kalau tidak paham resikonya ya jangan berbisnis usaha apapun. Simpel kan? Tidak sesimpel itu, bro. Tidak sesimpel itu. Tergantung. Ya betul, misalkan yang namanya bisnis pasti ada resiko, itu jelas. Tapi kalau misalkan menawarkan profit konsisten, kenyataannya tidak seperti itu, nah ini penipuan. Apalagi ini aplikasinya tidak bisa dibuka. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang bilang setiap bisnis ada resikonya, betul. Tapi resikonya kalau penipuan itu bukan resiko, itu cari penyakit. Kalau gabung bisnis yang penipuan itu bukan resiko, tapi cari penyakit. Paham? Ini consor payment. Nah ini lanjut. Ini status di Facebook atau di Telegram ya? Di Facebook ya. Mending kita rame-rame geruduk aja kantor Kominfo, biar jelas siapa yang setuju, like. Tidak perlu repot-repot lah. Ini sebenarnya ada yang menanggapi. Jangan sampai nanti demo, ini maksud geruduk itu demo mempertanyakannya ke Kominfo. Ini sebenarnya bukan ke Kominfo sih, ke OJK, SWI, Patogam. Patogam pun sebenarnya ya pasti tertawa. Yang namanya entitas ilegal kan harus dihindari. Nah ini maksudnya bukan menggeruduk, maksudnya ini mau demo, mau minta penjelasan biar sejelas-jelasnya. Bung, ini sudah jelas. Ini kan kalau yang ini statusnya di X toko, itu pernah saya bahas juga. X toko itu penipuan skema Ponzi, itu pernah saya bahas 1 bulan yang lalu. Tapi ya sebenarnya bukan saya tidak mau ngasih tahu di grup. Masalahnya saya butuh informasi lebih detail untuk menjelaskan skemanya seperti apa. Karena kalau misalkan saya komentar negatif ya dikit. Sedangkan saya lagi riset, mencari tahu sistem seperti apa. Dan terjadi
X toko dan payment itu scam. Begitu. Ya loh, ini sering saya bahas, sering saya hindari lah yang namanya entitas ilegal. Ini seneng amat cari penyakit. Saya heran, selalu saja terjadi. Ada yang namanya grup, nah itu yang grup yang berubah nama. Kalau nggak salah New Era Media itu grupnya berubah nama menjadi tempat nongkrong kaum rebahan. Ya emang orang-orang seperti itu yang paling gampang ditipu. Akibat investasi bodong semacam ini, jadi banyak orang yang memang antipati terhadap investasi, meskipun real investasi. Banyak yang tidak percaya terhadap investasi, apalagi kalau sudah berhubungan dengan ajak-ajak orang, itu lebih tidak percaya lagi. Jadi jelas ya, Bapak, X toko itu pernah saya bahas, scam tuh. Nah ini masih satu komplotan dengan konsor payment ini juga scam. Apa yang mau diharapkan? Begitu. Ini kalau misalkan kalian pemain Ponzi, ya bilang aja pas menawarkan. Misalkan nih, bro, saya punya bisnis nih, tapi ini Ponzi. Ini adalah penipuan. Kalau misalkan suatu waktu scam, jangan protes. Nah, kalau seperti itu pasti orang menghindarinya. Cuman masalahnya ini kan Ponzi, yang jelas akan seperti ini. Ada yang bertanya, kok kenapa judi tak pernah dibahas? Kalau Ponzi sudah jelas terang benderang itu judi, slot, tidak saya bahas, itu jelas judi. Kalau yang namanya judi ya orang sudah tahu. Kalau menang dapat uang, kalau kalah ya melayang uangnya. Ya tidak saya bahas, itu sama-sama tahu lah kalau yang namanya perjudian. Meskipun ya di Indonesia ya tidak boleh, terlarang oleh ilegal. Cuman ya itu, kalau judi jelas ada orang menawarkan slot. Yang ada di otak kalian kalau kalah ya kehilangan uang, itu sudah tertanam dalam otak. Menang atau kalah itu judi. Tapi kalau misalkan investasi bodong, yang ada di dalam otak itu adalah profit, keuntungan terus, kadang untung kadang rugi. Begitu kalau investasi bodong. Kalau judi jelas kalah pasti menerima, menang ya bahagia. Kalau judi, meskipun ya ilegal sih judi juga, perjudian di Indonesia sampai sekarang itu ilegal. Nah itu ya, untuk yang bertanya kenapa judi tidak dibahas, ya rata-rata orang awam pun tahu judi itu ya menang dapat uang, kalau kalah ya melayang, begitu. Itu matang sendiri. Cuman ini yang saya bahas investasi yang mengiming-iming keuntungan konsisten, ini yang saya bahas, bro. Oke, cukup sekian, singkat saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.